Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Syurgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Syurgaku, kerjasama Radio Sip FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Syurgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar program Rumahku Surgaku di Radio Sip FM 105,8. Keluarga Sip yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pendengar keluarga Sip yang berbahagia, tidak ada orang yang merindukan rumah tangganya penuh dengan riak-riak penderitaan. Tapi yang selalu diimpikan jauh sebelum melangkah pada jenjang pernikahan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan canda tawa, keluarga yang penuh dengan hal-hal yang indah, romantis, dan itu semua disimpulkan pada satu kata, bahagia. Itu impian setiap orang, Betul. tanpa pengecualian. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia pernikahan, maka akan banyak kita temukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang pernah diimpikan sebelum menjalin ikatan suci pernikahan. Yang dulunya dianggap ini adalah sosok yang tepat, ini sosok yang bagus, sosok yang diimpikan, yang diharapkan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, tabir rahasia itu terbuka dengan sendirinya. Semakin kelihatan kelemahannya, kekurangannya gitu. Semakin kelihatan perilakunya yang asli, yang selama ini ternyata topeng. Tapi seiring berjalannya waktu semakin diketahui, dan ini menjadi persoalan yang dari waktu ke waktu menjadi hal yang membuat seseorang itu menderita. Menderita, ya, tertekan batinnya, bisa jadi juga tertekan fisiknya karena ada KDRT di dalamnya. Dan juga bisa seperti burung dalam sangkar emas, tidak merdeka hidupnya. Walaupun serba ada, fasilitas semuanya dilengkapi, tapi terkekang jiwa dan raganya. Tidak ada orang yang pengen seperti itu. Betul. Baik dari pihak istri, apalagi dari sisi suami. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba untuk menjelaskan setidaknya ada 4 hal penting, ya, 4 hal besar di mana Pak Sutri perlu tahu. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan penderitaan dalam pernikahan. Nah, bagi kita yang sudah tahu, harapannya adalah kita bisa meminimalisir penderitaan dalam keluarga kita. Salah satu tanda rumah tangga yang dimana pasangannya itu tidak bahagia atau menderita adalah satu, dimana terlihat dari penampilan secara fisik, sering muram gitu, kemudian cemberut gitu ya, kemudian jarang suami istri itu keluar berduaan sambil berpegangan tangan gitu ya. Sering terjadi keributan, pertengkaran gitu ya, piring terbang, gelas pecah sana sini gitu. Mungkin pakaian juga terbang gitu. Itu tanda-tanda ketidakharmonisan, dan itu sebetulnya bagian dari penderitaan. Ketika seorang istri itu cerewet, seorang istri mengobrak-abrik masa lalu, maka yang paling menderita adalah suaminya. Makan tidak enak, tidur tidak pulas, jadi pikiran. Benar-benar. Kalau sekiranya seorang suami memberikan pernyataan yang tidak bagus atas hasil masakannya, maka seorang istri akan menangis, dan yang basah adalah pipinya, ya kan, mungkin sampai juga ke daster-dasternya basah. Tapi kalau seorang suami yang menangis, yang basah adalah hatinya. Aduh. Ini persoalan yang paling besar. Bener. Seorang suami itu terlihat begitu tegar,
karena air matanya jatuhnya tidak keluar tapi ke dalam. Iya. Nah, seringkali suami-suami yang sering makan hati, bukan hati ayam yang dimakan ya, tapi memang dia tertekan secara batin, tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebagaimana diharapkan, maka ini sumber dari banyak penyakit tubuh, fisik itu cepat pikun juga, matanya juga cepat lelah begitu, fisiknya cepat melemah, dan banyak penyakit seperti stroke dan segala macam. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali bagi pasutri, pasangan suami istri, mengetahui apa saja sih yang menjadi sumber-sumber penderitaan dalam berkeluarga. Karena menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Kalau ada orang dari awal menikah sudah berniat untuk membuat pasangannya menderita, maka sungguh ini bukan manusia. Saya yakin tidak ada orang seperti ini. Tapi kenapa tetap terjadi? Pertama mungkin karena kurangnya ilmu, ya kan. Kemudian yang kedua adalah sombong, ya. Ketika dinasihati, oh saya lebih tahu dari Anda, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meremehkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 sumber penderitaan dalam berkeluarga itu, yang pertama adalah menikah dengan orang yang salah. Maka bagi kalian yang belum menikah, para jomblo, jombloati, jombloan fisabilillah gitu, ini sebetulnya predikat yang bagus, karena menjomblo di jalan Allah gitu, tidak menjomblo di jalan yang dimurkai oleh Allah, semisal di jalan setan dan segala macam. Dengan statusnya masih sendiri, tapi tetap menjaga adab, menjaga pergaulan yang syar'i, menjaga diri dari maksiat, itu bagus. Tidak perlu terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan tergesa-gesa karena ingin cepat-cepatan berlomba dengan teman satu SD mungkin dulunya, satu sekolah, wah dia sudah menikah, sudah punya anak 2, saya kok belum. Tidak perlu berlomba-lomba, tapi temukan orang yang tepat. Karena menikah dengan orang yang salah ini sama halnya dengan kita telah memulai pintu-pintu penderitaan dalam pernikahan. Sungguh rugi orang yang dimana rumah tangganya itu, yang setiap hari dia berjumpa dengan seseorang, dan seseorang itu adalah Dracula dalam kehidupannya, menghisap kebahagiaan hidupnya, menghisap juga mungkin air matanya, sehingga air matanya keluar terus, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi cobalah bayangkan kita menikah seorang perempuan yang cantik jelita, mungkin yang soleha, dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak jelas bagaimana kesolehannya, tidak jelas juga akhlaknya, tapi karena penampilannya yang bagus, kemudian mobilnya yang mewah, tiba-tiba menikah. Secara penampilan, kemudian secara lahir mungkin nampaknya bagus, kemana-mana bawa mobil mewah gitu ya, berdua gitu, pacaran bawa mobil, kalau sarapannya mungkin di hotel mana gitu ya, makannya yang mahal-mahal, ya kelihatannya wah sekali, tapi hatinya menderita, batinnya tertekan sekali, ya kan. Nah ini tidak diharapkan, bahkan tidak bisa tidur. Betapa banyak para istri yang kurus kering, kemudian matanya ini cekung ya, hitam. Kebanyakan menangis ya. Bukan karena beratnya pekerjaan, tidak, tapi beratnya pikiran. Tekanan batin tiap hari ya. Tekanan batin tiap hari, makan hati tiap hari. Gak sehat ya, makan hati itu gak sehat. Hati ayam gitu ya, rempela hati gitu ya. Tidak sehat, apalagi benar-benar hatinya itu tertekan, masalah sekali. Jadi tidak apalah kita memberikan space waktu yang agak panjang untuk benar-benar meneliti dengan siapa kita bermitra dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya kan, bergandengan tangan meraih surga Allah, membangun surga kecil kita di dunia ini, di
Di dalam doa kita selalu kita lantunkan doa yang selalu dihafal, mungkin semua orang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada 3 yang kita cari dalam hidup ini. Yang pertama adalah kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia itu baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana rumah mungil kita, rumah kecil kita itu menjadi bagian dari surga, nikmat, rahmat. Di sana tertumpah karunia Allah yang begitu banyak. Kasih sayang bertumbuh di sana. Ya kan, kedamaian ada di sana. Sakinah mawaddah warahmah ada di sana. Hidup ini betul-betul terasa indah dengan kehadiran sebuah rumah mungil tersebut. Karena di rumah itu kita mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan di luar sana. Di kantor, di jalan, tapi di dalam rumah kita mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, hal-hal yang membuat hati kita ini betul-betul damai, betul-betul indah, betul-betul semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Pernikahan itu sesuatu, ya semua orang juga menikah, tidak boleh seperti itu. Pernikahan itu spesial bin spesial sekali. Jangan main-main dengan pernikahan. Betapa banyak orang-orang hebat hancur gara-gara rumah tangganya hancur. Betapa orang-orang yang punya karir begitu melejit, melesat dengan cepat, tapi setelah itu dia menjadi orang yang tak berguna karena rumah tangganya hancur. Karena sumber kebahagiaan yang utama seorang laki-laki itu di rumahnya, apalagi seorang perempuan, seorang istri itu di rumahnya. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan, qalbun syakirun wa lisanun zakirun wa saujatun solihun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairum ma tanazan nas. Kata Nabi ada tiga poin. Kalau 3 poin ini kamu punya, maka sesungguhnya engkaulah orang yang terkaya di muka bumi ini. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, pasangan yang solih dan solihah. Kalau seorang istri punya suami yang soleh, kalau seorang suami punya istri yang solihah, tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika, yang selalu menolong, mensupport, mendorong, memotivasi, mendukung urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia suaminya, urusan akhirat suaminya, urusan dunia istrinya, urusan akhirat istrinya. Disupport, baik karirnya, ilmu pengetahuannya disupport, sehingga betul-betul bertumbuh dalam rumah tangga itu. Bayangkan betapa indahnya kehidupan ini, saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi. Masya Allah, bukan saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan, bukan saling mencaci, menghina dan segala macam, tidak. Nah, Masya Allah, itulah tadi fit dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Apa itu? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang sebenar-benarnya surga. Ada 8, ya kan, tingkatannya, mulai dari Jannatul Firdaus hingga Jannatul Khuldi. Ada 8. Masya Allah, dapat salah satu saja dari 8 itu luar biasa banget. Itu kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang unlimited time, tanpa dibatasi oleh waktu. Kalau kebahagiaan di dunia ini mungkin 70 tahun, 80 tahun, bahkan 50 tahun sudah sakit jantungan mati gitu ya. Tapi kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang tidak mengenal batas waktu, selama-lamanya, abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di mana di sana tidak ada kematian, tidak fana gitu ya. Abadi, selama-lamanya kita menikmati kebahagiaan, kenikmatan di sana. Ini yang kita cari. Yang kedua, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan yang ketiga, waqina adzabannar, ya kan? Waqina adzabannar ini selamat dari api neraka. Setiap umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah semuanya pasti masuk surga, kecuali orang yang akhir hidupnya, yaitu orang dalam kondisi musyrik, menduakan Allah. Jadi di akhir hidupnya, ya sakratul maut itu, dia masih musyrik, masih berbuat syirik. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan ada kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas bumi dan langit. Nah, ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka keluarga SIP yang berbahagia, kita sudah tahu mengenai untuk apa kita hadir, dilahirkan, diciptakan, diturunkan di muka bumi ini untuk kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia kita itu adalah di rumah kita. Sudahkah rumah kita menjadi bagian dari kebahagiaan itu? Sudahkah rumah kita adalah surga bagi kita? Kalau belum, ciptakan segera. Ikutilah materi-materi dari Rumahku Surgaku. Insya Allah kita bahas begitu lengkapnya. Itu satu penyebab. 3 lagi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik keluarga SIP, kita menantikan atensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini. Silakan kita buka di line interaktif 0822 6811 4887. Selanjutnya kita bakal kembali tetap bersama kami hanya di Rumahku Surgaku. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga SIP di program Rumahku Surgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. Dan kita masih berbicara mengenai kenali 4 hal yang menyebabkan penderitaan dalam pernikahan. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas satu poin nih keluarga SIP, yakni menikahlah dengan orang yang tepat ya, jangan dengan orang yang salah. Dan kita lanjutkan lagi keluarga SIP. Ada 3 poin lagi nih Sat ya, mengenai hal yang penting untuk kita kenali sebelum menikah, yakni agar kita tidak terjadi penderitaan dalam pernikahan itu sendiri. Apalagi nih Sat? Iya, keluarga SIP yang berbahagia. Jadi ada 4 hal ya, atau 4 sumber penderitaan dalam pernikahan. Dengan kita mengetahui 4 sumber ini, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir penderitaan dalam kehidupan berkeluarga. Tidak ada orang yang mengimpikan rumah tangganya ini rumah tangga yang hancur berantakan, rumah tangga yang penuh dengan masalah, rumah tangga di mana di sana justru membuat kita terkekang, menderita, tidak bisa berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik. Menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Yang pertama yang menjadi sumber penderitaan itu adalah menikah dengan orang yang salah. Oke. Kalau kita sudah menikah, contohnya orang itu punya kebiasaan kurang bagus. Suami saya kebiasaannya kurang bagus. Apa itu? Ngorok kalau malam, contohnya. Sehingga saya tidak bisa tidur malam. Nah, ini kan persoalan kesehatan sebetulnya ya, Fis ya? Iya, betul. Nah, itu bisa disembuhkan dengan berkonsultasi pada dokter yang ahli di bidangnya. Persoalan yang kedua, contoh suami saya ini tidak bisa mengontrol lisannya. Keluarlah kata-kata kotor, kasar, suaranya keras, begitu. Maka ini perlu konsultasi tentunya kepada psikolog-psikolog ya. Bagaimana cara mengendalikan lisan yang tidak tertata dengan baik ini, ya kan? Jadi intinya adalah ada upaya atau proses membina. Kalau memang tidak bisa lagi dibina, ya kan, dengan telah melewati mungkin proses 1, proses 2, proses 3, ya mungkin pilihlah yang lain, ya kan. Jangan biarkan hidup menderita bersama orang yang tidak tepat. Hidup ini hanya sebentar, dan hidup yang sebentar ini mestilah diisi dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Oke. Sumber penderitaan yang kedua dalam pernikahan itu adalah mencintai dengan cara yang salah. Betul, kita sudah menikah dengan orang yang tepat, orangnya baik. Kalau dia itu adalah seorang wanita, dia wanita yang solihah, lulusan pesantren contohnya, atau dari kampus ternama, berpakaian yang memang sudah syar'inya ya, syar'i sekali, pemahaman agamanya sudah bagus gitu, keluarganya juga bagus. Artinya ini produk unggulan ini. Tapi setelah bersama kita, dia justru
hancur gitu ya. Benar. Dia justru reot ya dengan bersama kita. Dulu sebelum menikah bersama kita kinclong, tapi setelah menikah dengan kita, waduh, tidak tertata lagi dengan baik. Ini salah satu tanda bahwa kita mencintai dengan cara yang salah. Atau dulu sebelum menikah tutur katanya begitu lembut, baik, sopan, tata keramanya begitu bagus, tapi setelah menikah dengan kita gitu ya, dengan para suami gitu ya, terus istri ini sering berkata kasar, suaranya keras, marah-marah. Ini adalah bagian yang mestinya bagian evaluasi bagi seorang suami. Loh, kok bisa ya? Dulu dia wanita yang sangat halus, lembut, tapi setelah menikah dengan saya menjadi wanita yang kasar. Perlu introspeksi nih Ustaz, ya. Introspeksi diri. Kemudian contohnya lagi, dulu dia adalah wanita yang anggun dengan penampilan yang sederhana, kemudian hemat, tapi setelah menikah dengan saya, baru beranak 2, contohnya begitu, dia kok boros sekali, dikit-dikit ke mall, gitu kan, belinya barang yang branded, yang mahal. Ini juga perlu introspeksi diri. Yang menjadi persoalan adalah seorang suami tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk mengintrospeksi diri. Tidak ada kesadaran. Dia itu justru menikmati perubahan istrinya dari yang baik ke yang buruk, dari yang bagus menuju ke kurang bagus. Dia tidak sadar. Dia enjoy aja, dia menikmati saja. Dia tidak memperhatikan hal yang semacam ini. Ini menjadi persoalan. Maka banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah, beristighfar, yang mudah-mudahan kita bisa melihat dengan mata hati kita. Oh, ternyata saya salah selama ini. 5 tahun pernikahan bukannya justru membuat istri saya menjadi lebih baik, kemudian penampilannya lebih baik gitu, lebih syar'i, tapi justru semakin menurun. Dulunya dia seorang hafizah, sekarang hafalannya banyak yang hilang. Nah, ini perlu cross check seorang suami. Begitu pula dengan seorang istri. Seorang istri, dulu suami saya ini sebelum menikahi saya, wah, penampilannya rapi banget gitu ya, harum, rapi, senyumnya manis begitu. Tapi setelah menikah dengan saya, kok sekarang penampilannya semrawut gitu ya, tidak tertata, rambutnya dan segala macam, kemudian cepat tua gitu ya. Kok tiba-tiba sudah tua, rasanya baru 10 tahun menikah, baru usia 30-an ya kan, 40 kok udah kelihatan tua. Nah, ini seorang istri perlu introspeksi diri. Jangan-jangan saya selama ini tidak memberikan pelayanan yang baik, sering membuat hati suami saya ini tertekan, tekanan batin. Kemudian sering membuat suami saya ini kepikiran, beban pikiran. Saya ini jadi beban bagi dia. Karena saking beratnya beban, dia cepat tua. Ini perlu introspeksi diri seorang istri. Maka keluarga SIP yang berbahagia, pasangan yang menderita dalam pernikahan sebetulnya bukan karena tidak dicintai, tapi dicintai dengan cara yang salah. Dicintai dengan cara yang salah. Agar kita mencintai tidak salah, maka perlu belajar, perlu menuntut ilmu, upgrade ilmu kita, banyak baca buku, mendengarkan kajian, majelis taklim, ya kan, jauhlah mengunjungi rumah para guru, para ustadz, itu orang-orang yang memang ahli di bidangnya, di bidang keluarga. Tanya ke dia, bagaimana nih persoalannya. Suami saya baru berusia 30 tahun tapi rambutnya sudah memutih. Nah, ini jangan-jangan ini salahnya salah saya. Kok bisa ya? Nah, ini perlu ditanyakan. Bisa jadi ini salah seorang istri, ya kan? Seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab, dia melihat istrinya ini lebih parah dari mak lampir ya, tapi dia tidak mau menceraikan. Dia tetap bertahan, dia tetap keluarganya ini utuh, harmonis, sehingga dia mengalah, tekanan batin terus, kepikiran terus, beban pikiran terus, cepat tua, rambutnya cepat memutih.
Nah, ini menjadi bahan introspeksi. Jadi bagi para istri yang kalau suaminya kelihatannya belum di usianya sudah ubanan, bersemi ubannya, introspeksi dirilah, banyaklah beristighfar. Jangan-jangan ini salah saya. Kenapa demikian? Karena ibu, ya, para ibu-ibu adalah orang yang dicintai oleh suaminya setelah ibunya sendiri. Betul. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yang penting lagi untuk dipahami, sudah bertemu dengan orang yang tepat, juga terus berikhtiar mencintai dengan cara yang baik, tapi ada yang salah ini. Apa itu? Orientasi hidup dalam berkeluarga. Ini penting sekali. Orang itu akan berbuat, orang itu akan bertindak sesuai dengan isi kepalanya. Ya kan? You are what you think. Betul. Kamu adalah apa yang ada atau apa yang kamu pikirkan. Kepalanya ini berisi adalah hal-hal yang mayoritas diisi oleh hal-hal yang duniawi. Materi misalnya, ya kan? Ini sebetulnya persoalan besar dalam berumah tangga. Bila orientasi keluarga itu justru bukan pada kebahagiaan fid dunya hasanah tadi, wa fil akhirati hasanah, tidak kesana orientasinya, maka sudah jelas orientasinya adalah harta. Menikah itu untuk mengumpulkan harta. Jadinya pasutri sekaligus kolektor harta. Menikah, ayo bang, sekarang 2 tahun ini kita punya rumah 1, 5 tahun ke depan punya rumah 2, ya kan, 7 tahun ke depan kita punya mobil ini, mobil itu, rumahnya menumpuk, sawah, ladang dan segala macam. Hidupnya, waktunya habis untuk mengejar harta. Dengan banyaknya harta yang harus dikejar, akhirnya kebahagiaan itu semakin menjauh. Harta penting, Betul. ya kan, uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Ya. Uang adalah ibaratkan motor. Uang itu adalah bensin dan olinya. Dengan adanya bensin, dengan adanya bensin, dengan adanya oli, motor bisa berjalan. Betul. Ya kan? Tapi ada bensin, ada oli, motornya tidak ada, juga tidak bisa. Betul. Jadi keluarga SIP yang berbahagia, jadi dalam hidup ini kita harus memandang secara realistis dan bijak. Tidak bisa dikatakan, hidup cukup dengan bahagia, cukup dengan cinta, juga tidak tepat. Mau makan apa? Bahagia itu ya kita butuh duit. Betul. Ya kan? Kita butuh duit. Artinya duit itu adalah komplementer, pelengkap. Betul. Ya kan? Pelengkap. Jadi ibaratkan rumah, maka uang itu sebetulnya aksesorisnya. Agar rumah ini terlihat lebih cantik, ya kan, lebih gagah, gitu, lebih indah dipandang mata, maka kita butuh yang namanya duit. Betul. Nah, hidup juga begitu. Tapi kalau rumah tidak punya, aksesorisnya banyak, tetap saja orang akan bilang gak punya rumah, gelandangan. Betul. Jadi keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah itu bukan untuk mengumpulkan harta. Menikah itu bukan untuk mengejar jabatan. Menikah itu juga bukan untuk kepopuleran. Menikah itu juga bukan untuk sekedar sebagai pelepas status jomblo, lajang. Tidak. Tapi lebih dari itu. Lebih besar dari itu. Bahwa orientasi dalam menikah itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia, yaitu baiti jannati, rumahku, surgaku, dan wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, yakni surga. Jadi intinya kedua-duanya kebahagiaan.
kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang kita kejar dalam menikah. Jadi segala hal, apa saja yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan itu, maka raihlah, maka gapailah. Kalau sekiranya dengan mobil mewah kita semakin bahagia, maka belilah mobil mewah, gapailah mobil mewah. Tapi jangan sampai karena kita ingin mengejar obsesi kita mobil mewah, justru rumah tangga kita tidak bahagia. Cuma rumah tangga kita berantakan. Rumah tangga ini kering kerontang, jauh dari romantisme, keharmonisan. Ini masalah, ya. Ini masalah. Banyak kita lihat itu pasangan-pasangan di mana mobilnya lebih berharga dari pasangannya. Banyak juga kita lihat pasangan-pasangan di mana uang itu lebih berharga dari suaminya, dan lain-lain sebagainya. Buktinya apa? Ketika suaminya ditimpa musibah, cobaan, contohnya ditipu oleh orang, maka dia tidak bisa bersabar. Dia bukannya menguatkan, tapi justru melemahkan, mencaci maki, bilang bodoh lah, bilang pandir lah, bilang tidak bisa mengolah ini dan itulah, percuma saja ini dan itulah, dan segala macam. Itu kan bagian dari bentuk melemahkan. Akhirnya cerai. Ada juga di saat-saat suaminya ini bangkrut, dia selingkuh, dia kabur dari rumah, minta cerai dan segala macam. Ini contoh bahwa uang itu lebih penting daripada pasangan. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang ketiga, orientasi kita itu kita luruskan. Kita kejar dunia dalam rangka kebahagiaan, ya kan? Jangan sampai kebahagiaan hidup kita justru tergores, justru hilang gara-gara mengejar uang, mengejar harta, mengejar jabatan. Uang, ya kan, harta, jabatan itu sebetulnya adalah bagian untuk meraih kebahagiaan. Kemudian yang keempat adalah komitmen. Sudah bertemu dengan orang yang tepat, menikah dengan orang yang tepat, berikhtiar mencintai dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, kemudian sudah punya orientasi, ya kan? Komitmen yang tak punya. Dulu saat miskin contohnya, tidak punya apa-apa, wah, kemana-mana bergandengan tangan berdua, senyumnya begitu penuh pesona, bikin orang cemburu, iri. Ya kan, saat tak punya apa-apa. Betul. Tapi setelah kehidupan mapan, punya ini, punya itu, mobil mewah, ada wanita yang lebih cantik dari istrinya. Selingkuh, ya kan, main wanita. Kalau nggak berani, contohnya poligami, main wanita diam-diam, ada setia dan segala macam. Ini komitmen itu perlu dipegang. Sebagai terakhir, ya, sebagai kesimpulannya adalah keluarga yang ideal itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dan dilanggengkan dengan kesetiaan. Dan kesetiaan itu kata kuncinya adalah komitmen. Terima kasih. Iya, itu dia keluarga sih perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai tema kita kenali 4 hal yang menyebabkan penderitaan dalam pernikahan. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama, dan tentunya tetap dengarkan terus program Rumahku Surgaku setiap hari Selasa di jam 10 pagi ya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Ali yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita bakal bertemu kembali di pekan depan di jam yang sama ya Ustaz ya. Baik keluarga sip, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Surgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Surgaku, kerjasama Radio Sip FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Surgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio Sip FM.